Hello everyone, welcome to my video. Firstly, let me introduce myself. My name is Afidi Putra and I create this video to share the English materials for students. So, enjoy this video. Hello everyone, let's start our lesson study. Oke, hari ini kita akan belajar dua ungkapan sekaligus. Yang pertama adalah the expressions of giving suggestions to do or not to do something, yang artinya adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, the expressions of agree or disagree with the suggestions or the rule. Jadi yang kedua nanti kita akan belajar ungkapan-ungkapan apa saja sih yang digunakan dalam bahasa Inggris itu untuk menyetujui atau tidak setuju terhadap sebuah saran dari orang lain. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu penggunaan ungkapan memberi saran kepada orang lain untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, apabila ingin memberikan saran kepada orang lain, bisa menggunakan kalimat I think, yang artinya adalah saya rasa. Nah, di situ ada contoh penggunaan dalam kalimatnya. I think we need a lot of money to buy a new laptop. Yang kedua, bisa juga menggunakan kalimat you should, yang artinya adalah kamu seharusnya. Nah, contoh penggunaan dalam kalimatnya, you should study well for next exam. Nah, berarti memberikan saran untuk belajar. Yang ketiga, bisa juga digabung di antara dua ungkapan tadi, yaitu I think you should, yang artinya adalah saya rasa kamu seharusnya titik. Nah, contoh penggunaan dalam kalimatnya, I think you should do the housework before you go to school. Nah, itulah tadi kalimat-kalimat yang digunakan untuk memberikan saran dalam bahasa Inggris. Jadi bila ada kalimat I think, you should, atau I think you should, berarti bisa dipastikan bahwa itu adalah penggunaan ungkapan memberi saran. Nah, sekarang kita bahas yuk ungkapan atau kalimat apa aja sih yang digunakan apabila adik-adik setuju terhadap sebuah saran yang diberikan oleh orang lain. Yang pertama, adik-adik bisa menggunakan kalimat I agree, atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah saya setuju. Nah, lihat contoh dalam kalimatnya. I agree with you, I should study for my exam, yang artinya adalah saya setuju denganmu, saya harus belajar untuk ujian saya. Nah, adik-adik juga bisa menggunakan kalimat I think so, yang artinya adalah saya sependapat. I think so, I should study for my exam, yang artinya adalah saya sependapat, saya harus belajar untuk ujian saya. Nah, paham ya mengenai ungkapan-ungkapan atau kalimat yang kita gunakan apabila kita setuju terhadap sebuah saran yang diberikan oleh orang lain. Nah, misalkan nih kita tidak setuju atau tidak sependapat terhadap saran yang diberikan oleh orang lain kepada kita, kalimat apa saja sih yang kita gunakan untuk menyatakan bahwa kita tidak setuju dengan pendapatnya? Nah, di sini adik-adik bisa menggunakan sebuah ungkapan atau kalimat I disagree, yang artinya adalah saya tidak setuju. Nah, lihat contoh penggunaannya dalam kalimat I disagree with you because I will be late to school if I do the housework. Saya tidak setuju denganmu karena saya akan terlambat ke sekolah jika mengerjakan pekerjaan rumah. Atau adik-adik bisa menggunakan kalimat I don't think, yang artinya adalah saya pikir tidak begitu deh, atau saya rasa tidak seperti itu. Nah, lihat contoh penggunaan dalam kalimatnya. I don't think I can do the housework before I go to school because I will be late. Saya tidak sependapat, atau saya rasa saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah sebelum berangkat ke sekolah karena nanti saya akan telat. Nah, itulah kalimat atau ungkapan yang digunakan dalam bahasa Inggris apabila kita tidak setuju terhadap suatu saran yang diberikan oleh orang lain. Nah, paham ya sampai sini? Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa membuka buku paket bahasa Inggrisnya halaman 19 dan 20. Nah, di sana banyak loh contoh-contoh penggunaan
ungkapan atau kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain, atau ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk setuju terhadap saran yang diberikan oleh orang lain, atau ungkapan tidak setuju terhadap saran yang diberikan oleh orang lain. Nah, di situ nanti di halaman 1920 ada dialog. Nah, dialog di sana nanti bisa adik-adik analisis. Nah, apabila ada kalimat I suggest you, berarti di situ menggunakan ungkapan memberi saran karena ada kalimat atau kata suggestion, yaitu saran. Nah, apabila ada kalimat I agree, berarti di situ menggunakan ungkapan ungkapan setuju terhadap sebuah saran. Nah, bahkan sebaliknya, kalau ada kalimat I don't think atau I disagree, berarti dia sedang mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap sebuah saran yang diberikan oleh orang lain. Oke adik-adik, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semoga adik-adik sudah paham ya, apabila ingin memberikan saran dalam bahasa Inggris, itu menggunakan ungkapan atau kalimat yang bagaimana sih? Lalu apabila ingin setuju atau tidak setuju terhadap sebuah saran dari seseorang, menggunakan ungkapan atau kalimat apa saja sih dalam bahasa Inggrisnya? Nah, untuk hari ini tidak ada tugas dari Pak Guru yang dikerjakan. Jadi, yang Pak Guru harapkan kalian meluangkan waktu untuk membuka buku paket bahasa Inggrisnya halaman 19 dan 20. Nah, di situ nanti adik-adik bisa menerapkan nih materi yang kita pelajari hari ini dengan menganalisis ungkapan memberi saran, ungkapan setuju atau tidak setuju terhadap satu saran dalam dialog yang ada pada halaman 19 dan 20. Nah, Pak Guru ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian adik-adik. Pak Guru tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.